Penilaian kompetensi itu adalah proses membandingkan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Gitu. Saya coba menggambarkan seperti sebuah proses metamorfosa di seekor kupu-kupu gitu ya. Proses metamorfosa sempurna itu larva, ulat, dan kepompong jadi kupu-kupu itu harus berada pada tempat yang tepat. Nah itu saya ibaratkan ulat itu seperti potensi, kupu-kupu itu seperti kompetensi. Jadi kalau dia berada posisi yang tepat, berada pada situasi kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau potensi yang dimiliki, maka potensi itu bisa berubah menjadi kompetensi. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengayoman, selamat datang di Yoman Podcast. Jadi pada kesempatan kali ini saya Dia dan juga ada Bu Dewi yang pada kesempatan kali ini akan sharing-sharing atau ngobrol terkait dengan penilaian kompetensi. Nah, Bu Dewi ini adalah seorang asesor SDM Aparatur Ahli Madya di Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM. Nah, sebelumnya Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM sedang menyelenggarakan penilaian kompetensi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan jumlah pegawai yang diasesmen sebanyak 60 orang. Oke, langsung aja ya Bu ya kita ngobrol-ngobrol. Sebelumnya apa kabar nih Bu Dewi hari ini? Baik ya. Saya mulai pertanyaannya Bu ya terkait dengan penilaian kompetensi ini. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan penilaian kompetensi? Penilaian kompetensi itu adalah proses membandingkan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Oke, berarti kata kuncinya membandingkan ya Bu ya antara standar kompetensi dan juga kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Nah, lanjut lagi nih Bu. Sebenarnya kompetensi apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang ASN? Ada 3 kompetensi. Yang pertama kompetensi manajerial dan sosial kultural, kemudian kompetensi teknis. Oh baik, boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Bu, kompetensi manajerial ini apa saja, kemudian kompetensi sosial kultural itu apa saja? Baik, saya mulai dari pengertian kompetensi itu sendiri ya. Kompetensi itu adalah pengetahuan atau knowledge, keterampilan, skill, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Terkait kompetensi manajerial itu terdiri dari 8 kompetensi. Ada kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, ada pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Sedangkan kompetensi sosial kultural ada 1, yaitu perekat bangsa. Selain manajerial dan sosial kultural tadi ada kompetensi teknis ya. Kalau kompetensi teknis itu pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan tugas atau hal-hal teknis yang terkait dengan jabatan. Oke, baik. Jadi ada 8 kompetensi manajerial dan juga ada 1 kompetensi sosial kultural Ibu. Dan semua itu penting ya Bu ya dimiliki oleh semua pegawai ASN di Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Betul. Nah, kita juga sering dengar nih ya Bu ya adanya kompetensi dan juga potensi ya Bu ya. Boleh dijelaskan nggak Bu perbedaannya apa sih antara kompetensi dan juga potensi? Kalau tadi kompetensi itu kan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dapat diukur, diamati dan kembangkan. Kalau potensi sendiri artinya kapasitas dasar ya yang dimiliki oleh setiap orang. Yang bisa jadi dia sudah muncul, bisa juga belum terlihat. Bisa jadi sudah dimanfaatkan, bisa pula mungkin belum digunakan secara optimal. Itu potensi gitu ya. Kalau potensi yang dimiliki ASN, yang harus dimiliki ASN itu sesuai dengan Permenpan nomor 3 tentang manajemen talenta, itu ada 8 potensi. Ada kemampuan intelektual, kemudian kemampuan berpikir strategis, kemampuan pemecahan masalah, ada juga keterampilan interpersonal, kemudian kecerdasan emosi, terus bagaimana seseorang itu mengembangkan diri dan growth mindset atau bagaimana mengelola pengetahuan-pengetahuan baru, kemudian dia mengembangkan diri. Ada juga terkait dengan motivasi dan komitmen. Itu potensi.
Oke, baik. Nah, sebenarnya potensi ini bisa nggak sih Bu diasah atau dikembangkan gitu? Oh bisa, bisa ya, Bu? pasti bisa ya kan. Potensi itu kan kapasitas dasar. Ketika seseorang itu ditempatkan dalam posisi yang tepat, itu kemudian dia bisa mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, maka dia bisa berkembang jadi kompetensi. Gitu. Saya coba menggambarkan seperti sebuah proses metamorfosa di seekor kupu-kupu gitu ya. Semua ulat bisa menjadi kupu-kupu gitu ya. Tapi meskipun tidak semua ulat bisa, karena ulat-ulat tertentu saja yang bisa berubah menjadi kupu-kupu. Bagaimana proses itu terjadi? Jadi proses metamorfosa sempurna itu larva, ulat, kemudian kepompong jadi kupu-kupu itu harus berada pada tempat yang tepat, suhunya juga diatur gitu. Kemudian proses sinar mataharinya juga harus pas gitu ya. Nah itu saya ibaratkan ulat itu seperti potensi, kupu-kupu itu seperti kompetensi. Jadi kalau dia berada posisi yang tepat, berada pada situasi kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau potensi yang dimiliki, maka potensi itu bisa berubah menjadi kompetensi. Oh baik, berarti hal itu bisa diterapkan di dunia kerja juga ya Bu ya. Mungkin ada orang yang potensinya baik, namun kompetensinya kurang baik karena lingkungan tadi Bu sebutkan ada kemungkinan memang mungkin dia tidak maksimal menggunakan kapasitas yang dimiliki begitu. Oke, baik Ibu. Baik, kita lanjut ya Bu ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sering ya di sini ya teman-teman pemirsa nanya ya, ketika dipanggil UKOM, ketika dipanggil untuk ikut penilaian kompetensi, sebenarnya tujuannya apa sih ikut penilaian kompetensi itu Bu? Kalau berdasarkan peraturan BKN nomor 26 tahun 2019, penilaian kompetensi itu tujuan ada dua. Yang pertama untuk pemetaan kompetensi itu sendiri, yang kedua untuk pengisian jabatan. Gitu ya. Kalau pemetaan berarti dipotret profil kompetensinya kemudian dipetakan. Rekomendasinya pun beda-beda untuk pengisian dengan pemetaan. Kalau pemetaan kompetensi itu akan melihat seorang itu optimal atau enggak sih di dalam jabatan tersebut gitu. Karena rekomendasinya ada optimal, cukup optimal, kurang optimal. Sementara untuk pengisian jabatan ini luas ya. Bisa jadi untuk pengisian jabatan baik pejabat administrasi maupun pejabat fungsional gitu ya. Kenaikan jenjang jabatan fungsional itu sama dengan pengisian jabatan. Di sana rekomendasinya itu apakah seorang itu memenuhi syarat atau enggak gitu ya untuk duduk dalam jabatan tersebut. Karenanya rekomendasinya ada 3, memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan kurang memenuhi syarat. Oke, baik. Jadi penilaian kompetensi ada 2 ya Bu ya tujuannya ya. Ada untuk pemetaan dan juga pengisian jabatan. Jadi pemirsa di sini ketika dipanggil harus tahu dulu nih tujuan penilaian kompetensi itu apa ya, ataukah untuk pengisian jabatan, tadi kenaikan jenjang, atau untuk pemetaan jabatan seperti itu. Nah, saya mungkin ada pertanyaan juga dari pemirsa gitu ya Bu ya. Ketika seseorang tidak memenuhi syarat atau kurang memenuhi syarat, apakah itu bisa seterusnya akan kurang memenuhi syarat ketika ikut UKOM selanjutnya, ataukah bisa berubah menjadi hasilnya memenuhi syarat atau mungkin jadi baik gitu hasilnya? Bisa nggak Bu seperti itu? Sangat memungkinkan, karena apalagi ketika setelah diuji kompetensi kan melihat gap nih. Terlihat gap antara tadi kan ada proses membandingkan antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Kalau nggak sesuai maka ada gap. Gap itulah kompetensi yang ada gap itulah yang harus dikembangkan. Ketika seseorang terus sudah dikembangkan kompetensinya, maka ada kemungkinan dia bisa mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan. Jadi sangat memungkinkan mereka yang awalnya hasilnya kurang memenuhi syarat lalu melalui proses pengembangan kompetensi, maka pada saat dia nilai lagi kompetensinya maka akan memenuhi syarat. Itu sangat memungkinkan. Baik, jadi teman-teman atau pemirsa di sini yang mungkin hasilnya kurang memenuhi syarat gitu ya, bisa banget untuk melakukan pengembangan kompetensi baik secara mandiri ya Bu ya, mungkin juga dengan melalui bimbingan atau pelatihan di BPSDM atau mungkin di instansi lain gitu ya. Pengembangan kompetensi itu juga nggak harus melalui pelatihan ya. Bisa juga mengembangkan diri secara mandiri, itu bisa banget gitu ya. Oke, baik. Lanjut lagi ya Bu ya. Iya. Boleh ini nggak sih Bu mungkin jelaskan atau jabarkan apa aja sih tools atau alat-alat yang digunakan dalam assessment center atau penilaian kompetensi? Banyak sekali. Jadi kita mungkin bisa awali dulu dengan penilaian kompetensi itu metode yang digunakan apa gitu ya. Ada 2 metode penilaian kompetensi itu, ada metode assessment center, satu lagi metode penilaian lainnya. Untuk metode assessment center itu ada 3 metode lagi, ada metode sederhana, metode sedang, dan metode kompleks. Di mana yang membedakan adalah jenjang jabatan yang akan diuji, kemudian juga simulasi yang digunakan. Ya, kalau misalnya yang sederhana saja, metode sederhana itu terdiri dari ada tes potensi, itu menjadi suatu keharusan atau tes psikologi, kemudian menggunakan paling sedikit 1 simulasi, gitu ya, 1 simulasi. Simulasi ini bisa
banyak macamnya, ada analisa kasus, Analisa ada kasus, leaderless group discussion, LGD, kemudian ada role play gitu ya, ada presentasi dan lain-lain yang dapat dipilih disesuaikan dengan asesi atau peserta yang akan diuji kompetensinya begitu. Oke, baik. Jadi macam-macam ya Bu ya alat atau tools yang digunakan Iya. dalam proses Iya. assessment center gitu, Iya. tergantung dengan metodenya apa dan juga Yang tujuannya digunakan. apa gitu ya. Betul. Oke, baik Bu. Nah, boleh nih Bu share atau mungkin berbagi dengan pemirsa di sini gimana sih caranya supaya bisa ikut assessment dengan baik dan juga hasilnya juga nanti sesuai dengan apa yang kita miliki saat ini gitu. Ya, jadi banyak juga sih yang nanya ya, gimana sih supaya sukses gitu ya assessment, supaya sukses ikut penilaian kompetensi apa sih yang harus dilakukan gitu. Sebenarnya nggak banyak. Yang pertama itu kuasai bidang tugas gitu. Dimanapun ditempatkan, maka kuasai bidang tugas tersebut, lakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Tuh. Yang kedua, percaya pada kemampuan diri gitu ya, yakin bahwa yang kita lakukan memang yang terbaik gitu. Kemudian yang satu lagi tentu saja mengikuti apa yang diinstruksikan atau ditugaskan selama proses penilaian kompetensi itu, karena penilaian kompetensi itu kan dilakukan oleh para asesor. Jadi para asesor yang tentu saja sudah tersertifikasi, sudah memahami betul bagaimana langkah-langkah yang diharuskan. Karenanya untuk bisa sukses atau berhasil mengikuti penilaian kompetensi, maka mengikuti setiap tahapan tersebut dengan baik. Oke, gitu. baik. Iya. Tipsnya sangat ini ya Bu ya, mudah diaplikasikan dan juga semoga Iya. nanti teman-teman pemirsa di sini bisa menerapkan itu ketika dipanggil ikut penilaian kompetensi. Iya. Baik, sebelum ditutup nih Bu, ada pertanyaan yang saya penasaran nih. Sebenarnya nih Bu ya, potensi dan kompetensi itu sebenarnya apakah potensi ini bisa diubah menjadi kompetensi atau tidak Bu? Bisa, sangat ya, Bu ya? bisa. Iya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa potensi itu sangat mungkin sekali untuk diubah jadi kompetensi gitu. Ketika seseorang tadi ditempatkan pada posisi yang tepat, gitu ya, kemudian dia tugasnya sesuai dengan kompetensi yang memang dia miliki, mempunyai kesempatan, diberikan kesempatan untuk terus mengembangkan kompetensi, itu sangat memungkinkan sekali potensi itu berubah menjadi kompetensi. Tadi saya sudah menceritakan terkait metamorfosa sempurna kupu-kupu, yaitu saya ibaratkan bahwa potensi itu ulat, kemudian kompetensi itu kupu-kupu. Bagaimana ulat berubah menjadi kupu-kupu? Maka ada proses yang harus dilalui, memang sulit, tapi itu hasilnya pasti luar biasa. Oke, baik. Jadi sangat mungkin ketika potensi diubah menjadi kompetensi ketika lingkungan itu juga baik ya Bu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu ya obrolan kita kali ini tentang penilaian kompetensi. Terima kasih untuk penonton setia Yoman Podcast. Nantikan episode selanjutnya di Yoman Podcast. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kumham Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.